Seperti yang kalian lihat di thumbnail, yuk kita bahas. Semua dimulai pada November 2018 saat Der Spiegel, media dari Jerman, menerbitkan artikel yang dimana mereka mengklaim kalau Manchester City melanggar aturan financial fair play. Tentu, mereka mengeluarkan artikel berita ini bukan tanpa alasan. Bukan karena mereka itu haters Manchester City, tapi karena mereka melihat kejanggalan pada semua yang terjadi pada Manchester City. Dan diperkuat dengan email-email bocor dari petinggi Manchester City. Kalau kita lihat data ini, Manchester City dari klub yang biasa aja, bahkan tidak termasuk dalam 20 klub dengan revenue terbesar. Dalam sekejap, Sheikh Mansour berhasil menyulap Manchester City menjadi salah satu klub terbaik yang pernah ada. Dari situ muncullah pertanyaan, kenapa ada perusahaan yang mau berinvestasi ke klub yang gak jelas prestasinya? Klub yang gak pernah juara Premier League selama lebih dari 40 tahun. Dan jangankan juara, untuk bersaing menjadi juara, Manchester City nggak pernah masuk ke dalam list. 5 November 2018, Der Spiegel mengeluarkan artikel yang diberi judul Manchester City Exposed. Artikel tersebut terdiri dari 4 chapter, dan kita akan bahas satu persatu. Kalau kalian juga mau baca sendiri, link artikelnya udah kita taruh di deskripsi. Dimulai dari chapter yang pertama, memanipulasi aturan dengan dana jutaan. Dalam chapter yang pertama ini, Der Spiegel mengungkapkan bahwa Sheikh Mansour telah melakukan manipulasi keuangan untuk menghindari aturan financial fair play. Salah satu contohnya terjadi pada April 2010, yang pada saat itu Simon Pearce, petinggi Manchester City, sedang bernegosiasi kesepakatan sponsor dengan Abar. Pearce nulis sebuah email ke petingginya Abar kalau perusahaan investasi tersebut harus membayar 15 juta pound per tahun, menurut kontrak yang berlaku. Tapi ternyata, di balik itu semua, Abar hanya perlu membayar 3 juta pound per tahun, dan sisanya 12 juta pound akan dibayarkan oleh sumber-sumber alternatif yang udah disediakan oleh Yang Mulia, alias Sheikh Mansour. Yang ini berarti, kalau 12 juta sisanya itu berasal dari kantong pribadi Sheikh Mansour, dan pendapatan asli Manchester City hanya 3 juta pound. Sedangkan yang dilaporkan ke dalam buku keuangan mereka adalah 15 juta pound. Atau kasus lain di 2013, nilai kontrak dari Etihad dengan Manchester City seharusnya 35 juta pounds per tahun. Namun Etihad hanya perlu membayar 8 juta pound, sedangkan sisanya kalian tahu sendiri dari mana. Tapi trik ini nggak dilakuin secara sembarangan. Laporan keuangan City bakal tetap nyatet kalau mereka nerima 35 juta pound dari Etihad. Cara ini terbongkar saat Der Spiegel menemukan email yang ditulis ke Simon Pearce. Yang isi emailnya itu menegaskan kalau dari total sponsor 67,5 juta pound yang disepakati di 2015, Etihad cuma perlu membayar 8 juta pound. Sedangkan sisanya 59,5 juta pound akan dikirimkan Abu Dhabi United Group, perusahaan private equity pemilik Manchester City, atau simpelnya itu adalah Sheikh Mansour. Jadi sederhananya, ADUG akan mengirimkan 59,5 juta pound ke kantong Etihad dan total 67,5 juta pounds baru dikirimkan ke kantong Manchester City. Ya, ini adalah trik yang digunakan Manchester City agar selamat dari yang namanya aturan financial fair play. Karena kita tahu sendiri, menurut aturan financial fair play yang dikeluarin UEFA, kalau sebuah klub itu hanya boleh rugi sebesar 60 juta pound selama 3 tahun jika owner yang menutupi kerugian itu. Jelas, aturan ini dibuat supaya klub-klub itu bisa setara. Dan bayangin aja kalau aturan ini nggak ada, sedangkan di sana ada klub yang dimiliki sama negara, kayak PSG atau Manchester City, dan mereka punya yang namanya unlimited money. Nah, balik lagi ke Manchester City, Sheikh Mansour menggunakan trik ini agar seolah-olah Manchester City itu dapat duit yang gede dari sponsor. Sehingga dalam laporan keuangan City, mereka tetap memenuhi aturan financial fair play. Dan nggak mungkin juga kalau pihak dari UEFA itu punya akses ke laporan keuangannya Etihad atau ADUG milik Sheikh Mansour. Ya, itu juga udah di luar ranah mereka. Makanya nggak heran menurut data di 2012, Manchester City itu udah ngeluarin lebih dari 1,1 miliar pounds dalam kurang dari 4 tahun kepemilikan Sheikh Mansour. Nilai yang sangat nggak masuk akal untuk dikeluarin klub selevel Manchester City waktu itu. Oke, kita lanjut ke chapter yang kedua, proyek rahasia Longbow.
Long bow itu istilah yang digunakan Manchester City untuk melawan aturan financial fair play yang dikeluarin sama UEFA. Salah satu caranya dengan mempermainkan marketing rights para pemainnya. Jadi, secara normal, klub biasanya harus membayar marketing rights pemainnya jika mereka mau menggunakan pemain ini untuk kebutuhan promosi klub. Jelas, ini bakal jadi pengeluaran tambahan buat City yang bakal pengaruh ke laporan keuangan mereka. Nah, solusinya, Manchester City ngebuat sebuah perusahaan yang khusus buat ngurusin marketing rights-nya para pemain. Terus mereka jual perusahaan itu ke perusahaan third party dengan harga 1 pound. Atau simpelnya City ngasih perusahaan itu dengan percuma. Karena yang penting bagi mereka itu nggak perlu ngeluarin duit tambahan buat ngurusin semua itu. Sehingga sekarang yang harus bayar marketing rights ke pemainnya City itu perusahaan third party tadi. Dan dari situ City berhasil menghasilkan pendapatan tambahan hampir 30 juta euro. Yang dimana dana itu bakal jadi sangat penting buat menyeimbangkan laporan keuangan mereka. Chapter ketiga ini lebih membahas gimana Manchester City bisa merekrut Pep dan memastikan Pep buat jadi pelatih Manchester City. Tentu aja Sheikh Mansur nggak pakai cara yang biasa aja buat deketin Pep. Dia manfaatin pengaruh politiknya dan finansialnya. Tapi ini udah cukup off topic, kalau kalian mau baca lebih detail bisa baca sendiri, linknya udah ada di deskripsi. Dan di chapter terakhir, kerajaan Manchester City, yang dimana Sheikh Mansur menggunakan benefitnya dengan berada di balik beberapa klub di dunia yang sekarang udah dikembangin jadi City Football Group untuk membayar gaji yang tinggi, tapi tetap menghasilkan keuntungan. Salah satu kasusnya terjadi pada Roberto Mancini, di mana pada saat itu Mancini ditunjuk sebagai pelatih Manchester City sekaligus jadi penasehat buat klub di Uni Emirat Arab, Al Jazeera. Mancini dibayar 1,45 juta pounds per tahun oleh Manchester City di luar bonus. Sedangkan Al Jazeera membayar Mancini sebesar 1,75 juta pound per tahun. Dan Mancini cuma perlu melatih Al Jazeera selama 4 hari selama 1 tahun. Perlu ditekanin lagi kalau Sheikh Mansur berada di balik dua klub ini. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan kalau Al Jazeera itu hanya akal-akalan Sheikh Mansur supaya dia bisa menghemat pengeluaran Manchester City. Dengan seakan-akan Mancini cuma dapat gaji 1,45 juta. Padahal dia nerima 3,2 juta pounds sebagai pelatih dari Manchester City. Akibat dari artikelnya Der Spiegel, di Maret 2019, UEFA kemudian melakukan penyelidikan berdasarkan temuan Der Spiegel tadi. Akibatnya, Manchester City itu bisa dapat pengurangan poin, pendapatan dari UCL yang dibekukan, pemain yang dibatasi, bahkan bisa didiskualifikasi dari kompetisi yang sedang berjalan. Jelas saja Manchester City atau Sheikh Mansur nggak bakal diam aja atas tuduhan ini. Bukan masalah duit aja bagi Sheikh Mansur, ini masalah pride dirinya, terutama Uni Emirat Arab. Kalau seandainya tuduhan ini dikabulkan, nama dari Uni Emirat Arab pasti kena juga. Singkat cerita, di Mei 2019, Manchester City banding ke Pengadilan Olahraga atau CAS dengan puluhan pengacara terbaik di dunia. Dalam pengadilan, Manchester City mengatakan kalau bukti yang digunakan UEFA itu nggak valid karena UEFA itu pakai bukti-bukti email bocor dari petingginya Manchester City. Dan Der Spiegel mendapatkan email itu karena emailnya Manchester City itu kena hack. Email yang kena hack itu nggak bisa dijadikan bukti buat nuduh Manchester City. Kedua, kasus yang dituduhkan ke City itu semuanya kasus lama yang seharusnya menurut aturan UEFA itu udah nggak bisa dilakukan penyelidikan karena umurnya yang udah lebih dari 5 tahun. Akhirnya November 2019, CAS ngabulin banding Manchester City tadi dengan alasan kurangnya bukti dari UEFA dan UEFA juga nggak bisa pakai email ke hack tadi sebagai bukti. Mungkin kalian ada yang berpikir kenapa email yang kena hack itu nggak bisa dijadiin bukti. Padahal itu bukti yang paling kuat. Semua percakapannya ada di email itu. Nah, di sini masalahnya. Karena dengan nge-hack email itu udah melanggar hukum. Yang pertama, melanggar privasi. Bukti yang didapetin dari ngelanggar privasi biasanya nggak bisa dijadiin bukti yang sah karena ini berhubungan dengan alasan yang kedua, yaitu cara memperoleh bukti yang tidak sah. Dalam prinsip illegally obtained evidence, bukti yang diperoleh melalui cara melanggar hukum seperti peretasan atau pencurian tidak dapat diterima dalam pengadilan. Ini dikenal sebagai doktrin fruit of the poisonous tree, buah dari pohon beracun. Kalau bukti ini diterima, berarti sama aja pengadilan itu menyetujui adanya tindakan pencurian atau nge-hack akun pribadi seseorang. Dan yang terakhir, email yang didapatkan dengan nge-hack tadi sangat mungkin kalau isinya udah dimanipulasi.
Manchester City nganggap kalau email yang udah dibocorin sama Der Spiegel itu isinya udah mereka edit dan nggak sesuai dengan aslinya. Ya, kali ini Manchester City menang 1-0 untuk Manchester City. UEFA masih penasaran sama kasus ini, sehingga di Februari 2020, UEFA nge-ban Manchester City dari seluruh kompetisi Eropa dan denda 30 juta euro atau 25 juta pounds waktu itu. Alasan UEFA menjatuhkan sanksi ini kurang lebih masih sama kayak sebelumnya. Ditambah, UEFA menganggap City ini nggak kooperatif selama investigasi sedang berlangsung. Tapi lagi, Manchester City ngajuin banding ke CAS dan dikabulin lagi. Pembelaannya City di sidang itu juga masih sama persis. Tuduhannya itu udah melewati batas waktu dan bukti-bukti yang digunain itu nggak valid. Masih sama persis sama tuduhan UEFA sebelumnya. Tapi di sidang ini, City juga mengakui kalau mereka memang kurang kooperatif waktu investigasi sebelumnya. Sehingga City cuma dikenakan denda 10 juta euro, uang yang sangat kecil bagi Sheikh Mansour. 2-0 untuk Manchester City. Setelah kelihatannya nggak ada masalah, Manchester City tetap juara terus, beli pemainnya juga lancar. Tiba-tiba di Februari 2023, Premier League ngeluarin 115 tuduhan terhadap Manchester City. Tuduhannya masih sama kayak UEFA, nggak lepas dari financial fair play. Ini memang kedengaran konyol kalau kita ngikutin dari awal. UEFA udah 2 kali ngelakuin hal ini, dan di 2 kasus itu Manchester City menang. Terus, apa dasar Premier League ngangkat kasus ini lagi? Sebelum masuk lebih dalam, ini kurang lebih isi dari 115 tuduhan itu. Oke, memang tuduhan Premier League ini kelihatan sama dengan apa yang udah dilakuin UEFA. Tapi, tembok terbesar yang bikin UEFA nggak bisa menangin kasusnya, karena UEFA punya aturan yang dimana kasus yang udah terjadi 5 tahun lalu bakal expired alias nggak bisa diungkit-ungkit lagi. Sedangkan EPL tidak mempunyai aturan itu. EPL bebas melakukan penyelidikan kasus yang udah terjadi kapanpun, gak ada batasan sama sekali. Dan ini menjadi keuntungan bagi Premier League. Kedua, bukti yang lebih kuat. Memang dasar bukti yang digunain seharusnya masih sama, email bocor yang dikeluarin Der Spiegel di 2018 lalu. Dan gak menutup kemungkinan kalau Premier League udah dapat bocoran-bocoran yang lebih baru, kita nggak tahu itu. Tapi kalau kita lihat kasus sebelumnya, di pengadilan bukti ini nggak bisa dipakai sama sekali, karena melanggar hukum tadi. Nah, berarti bukti ini sama aja nggak bisa digunain dong. Memang kita nggak tahu pasti jawabannya. Dan EPL juga nggak nunjukin bukti-bukti yang mereka punya. Tapi menurut analisa, Premier League tidak perlu membawa bukti email bocor ini ke pengadilan. Premier League cuma perlu menggunakan bukti ini sebagai petunjuk awal untuk menyelidiki kasus ini. Dan sebenarnya aturan di Inggris juga nggak sepenuhnya melarang bukti yang didapatkan secara ilegal. Tapi kalau seandainya bukti ini memang nggak bisa dipakai, itu bukan jadi masalah yang berarti. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau UEFA itu nggak punya akses buat nyelidikin sponsor-sponsor yang bekerja sama dengan Manchester City. Sedangkan lingkup yang diurusin EPL itu jauh lebih sempit. Sehingga sebagai liga yang ngurusin klub di Inggris, EPL itu punya akses ke laporan keuangan tahunan yang diserahkan Manchester City selama bertahun-tahun. Kalau EPL menemukan kesamaan antara data yang dilaporkan City ke EPL dengan email bocor tadi, ini bakal jadi bukti yang sangat kuat. Kedua, EPL juga bisa mengakses dokumen-dokumen tambahan kayak kontrak sponsor, pembayaran pemain, dan laporan bank buat menyelidiki kasus ini lebih dalam. Jadi, EPL ini nggak bergantung ke bukti email bocor tadi, karena akses yang dimiliki EPL itu jauh lebih luas dibanding UEFA. Sekarang pertanyaannya, seberapa besar sih pengaruh tuduhan ini terhadap Manchester City? Simpelnya, kita bisa lihat dari grafik ini. Sejak kedatangan Sheikh Mansour, Manchester City selalu mengeluarkan dana yang banyak banget setiap musim transfer. Tapi cuma di musim ini, Manchester City cuma ngeluarin 25 juta euro buat transfer. Sangat aneh buat tim yang terkenal royal di bursa transfer. Jelas ini nunjukin kalau Manchester City juga memperhitungkan tuduhan EPL ke klub mereka. Yang artinya kita bisa narik kesimpulan kalau bukti yang dimiliki sama EPL itu cukup kuat. Keputusannya bakal keluar di musim panas tahun ini. Kita lihat gimana nasib Manchester City ke depannya. Apakah Manchester City bisa menjadikan skor ini jadi 3-0 atau City harus kebobolan 1. Tapi perlu diingat, 1 di sini bisa mengakhiri perjalanan panjang City selama ini.